Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab At-Tauhid awalan ya du'atul Islam. Tauhid yang prioritas utama wahai para dai-dai Islam. Tauhid prioritas pertama wahai para dai-dai Islam. Dalam pertemuan yang kedua kita sudah sampai membaca halaman 12 ya, di terbitan apa ini? Ghalibul muslimin al-yawma la yafqahuna ma'na la ilaha illallah fahman jayyida. Kebanyakan kaum muslimin hari ini la yafqahuna ma'na, mereka tidak memahami makna la ilaha illallah fahman jayyida dengan pemahaman yang baik. Ini judul yang dibuat oleh penerbit. Amma ghalibul muslimin al-yawma, adapun mayoritas kaum muslimin hari ini, alladzina yang yashhaduna bi an, mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah, fahum, maka mereka la yafqahuna ma'naha jayyida, tidaklah memahami maknanya secara baik. Bal la'allahum yafhamuna ma'naha fahman mangkusan, bahkan mereka ini memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang terbalik. Jadi mereka memahami dengan pemahaman yang terbalik. Wa maqluban tamama, dan 100% terbalik la ilaha illallah. Oleh sebab itu kita harus memahami makna la ilaha illallah ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan para ulama kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, terus membimbing umat, mengajarkan umat mana makna la ilaha illallah yang betul. Nah, jadi bal la'allahum yafhamuna ma'naha fahman mangkusan wa maqluban tamaman, bahkan barangkali la'allahum itu barangkali atau boleh jadi mereka memahami maknanya dengan pemahaman yang terbalik, 100% terbalik. Atribu lidzalika masalan, saya membuat untuk itu permisalannya, perumpamaannya. Ba'duhum, sebagian mereka, allafa risalatan, telah menulis atau menyusun sebuah risalah fi makna la ilaha illallah, dalam menerangkan makna la ilaha illallah.
Fafassaraha, lalu mereka menafsirkannya la rabba illallah. Tidak adalah makna Rabb, tidaklah ada Rabb, tidaklah ada Rabb melainkan hanya Allah. Apa makna Rabbun? Al-Khaliqul Mudabbir, sang pencipta dan sang pengatur. Baik. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala hanya menyebutkan misalnya, tidak menyebutkan nama siapa yang memiliki ucapan ini atau siapa yang mengucapkan ini. Makanya asal dalam menyebutkan keburukan itu tidak menyebutkan nama. Ini saya jelaskan. Asal dalam menyebutkan keburukan itu tidaklah menyebutkan nama. Kecuali apabila tidak dipahami keburukan itu, melainkan hanya dengan menyebutkan siapa orangnya. Atau di saat itulah juga boleh disebutkan namanya. Maka dalam beberapa kondisi dakwah di masyarakat dan yang lainnya, kita tidak mesti sebut nama. Bahkan sebaliknya, bahkan kadang dengan tidak menyebutkan nama-nama itulah maslahat dakwah itu ada. Yang paling penting orang udah paham ini buruk, dah selesai. Ini tidak benar, dah selesai. Baik. Namun di dalam catatan kaki di terbitan Darul Hadi An-Nabawi ini disebutkan wa Syekh Muhammad Al-Hashimi. Dia adalah Syekh Muhammad Al-Hashimi, ahadu syuyukhi sufiyah, salah seorang syekh sufi at-tariqatu syadzaliyah. Dalam tariqah, dia tariqah syadzaliyah fi Suriah, di negeri Suriah sana. Nah, jadi ia memaknai la ilaha illallah, menafsirkan, menjelaskan makna la ilaha illallah, la rabba illallah, tidak ada pencipta atau pengatur melainkan hanya Allah. Di dalam bahasa Indonesia lebih parah lagi, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan berasal dari kata Sanskerta, ya, tuhyang. Tidaklah cukup, ya, makna Rabba dengan kata Tuhan. Tidaklah kata Tuhan mewakili makna dari kata Rabbun. Sedangkan kita terjemahkan atau kita tafsirkan atau kita maknai la ilaha dengan makna la rabba, tidak ada sang pencipta dan pengatur melainkan hanya Allah, itu juga sesuatu yang keliru. Apalagi dengan hanya sekedar kata Tuhan. Maka kalau Buya Zamzami, yang sawi itu halnya ini Allah hanya Rabb. Tapi lah menjadi bahasa Indonesia mah. Betul sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi sejak saya mendengarkan penjelasan Buya itu bagus. Kata beliau, sebab Rabbun itu Allah sendiri yang menyebutkan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb. Dan Rabb itu berpahala kita. Sebab bahasanya atau Allah sendiri yang menyebutkan lafaz itu. Nah, tinggalkanlah bahasa Tuhan dan kita sebutlah yang jelas berpahala. Rabb, Rabbi, ya Rabb. Ya. Baik, sekarang kita kembali. La ilaha illallah dimaknakan dengan la rabba illallah, tidaklah betul. Wa hadzal makna ini huwa alladhi kana al-musyrikuna yu'minuna bihi wa kanu alaihi. Makna ini adalah yang dahulu orang-orang musyrik beriman dengan hal ini, wa kanu alaihi, dan mereka berada di atas keimanan itu, keyakinan itu. Apa keyakinan itu? Mereka meyakini bahwa Allah pengatur, pencipta dan pengatur. Wa ma'a dzalika la yanfa'hum imanuhum hadza. Meskipun demikian, tidaklah bermanfaat
buat mereka keimanan mereka ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dalam surat Luqman ayat 25. Jika kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan berkata Allah. Ini kan jelas ya, bahwa orang-orang jahiliyah mereka mengerti, memahami, meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta, bahkan pencipta langit dan bumi. Fal musyrikuna kanu yu'minuna, maka orang-orang musyrik dahulu mereka meyakini bi anna li hadzal kauna khaliqan, bahwa sesungguhnya alam ini ada sang penciptanya, la syarika lahu, tidak ada sekutunya. Walakinnahum, tetapi mereka kanu yaj'aluna ma'allahi andada, dahulu mereka menjadikan di samping Allah itu ada tandingan wa syuraka'a, dan ada sekutu fi ibadatihi, dalam mengibadahinya. Baik. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang keyakinan mereka orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Termasuk diantaranya di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Ini catat nih. Yunus ayat yang ke-31. Allah Ta'ala detil menyebutkan, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Siapakah yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang menghidupkan sesuatu yang mati itu? Wa yukhrijul mayyita minal hayyit, dan menjadikan yang mati itu hidup, menjadikan dari, mengeluarkan yang hidup dari benda mati. Apa contohnya? Dia benda hidup keluar dari benda mati. Mati Allah hidupkan. Atau yang mematikan yang hidup itu Allah matikan. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mentadbir, yang yudabbir, yang mengatur urusan-urusan ini? Fasayaqulunallah, maka mereka berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah ya Muhammad, apa sebabnya kalian tidak bertakwa? Apa sebabnya kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Perhatikan, jelas mereka Allah yang memberi rizki dari langit ya. Bahkan kalah kita. Seringkali kita mengira yang mengasih rizki itu di bumi. Ini orang Arab jahiliyah ternyata juga mengetahui yang memberi rizki itu datang dari langit. Rizki itu datang dari langit, Allah yang memberikan. Ya, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dan yang mematikan? Siapa yang mengatur ini semua? Allah. Jelas dan tegas Allah mengatakan seperti itu. Ternyata keyakinan mereka ini tidaklah membuat mereka beriman. Karena iman itu sendiri adalah perintah Allah, tuntutan Allah buat kita manusia ini. Tentulah harus sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Allah itu seutuhnya. Ternyata tidak begini. Tidak cukup hanya begitu. Fahum yu'minuna bi anna rabba, mereka beriman sesungguhnya Rabb itu wahidun, satu. Walakin ya'taqiduna, tetapi mereka meyakini bi annal ma'budati kathiratun, sesungguhnya sesembahan-sesembahan itu banyak. Walidzalika, untuk itulah raddallahu ta'ala, Allah membantah mereka hadzal i'tiqad ini, keyakinan ini, hadzal i'tiqad, keyakinan ini, alladzi sammahu ibadatan li ghairillah min dunihi, yang Allah menamakan ibadah untuk selainnya itu min dunihi,
Ya, dengan meninggalkan Allah atau selain Allah biqaulihi dengan ucapannya walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, adapun orang-orang yang dan orang-orang yang menjadikan atau mengambil selain Allah itu ada wali-wali, na'budu, mereka berkata kami tidaklah beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka wali-wali itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini sering dinamakan dengan apa? Dengan wasilah tawasul atau nah, begitulah kondisinya orang-orang dahulu itu. Mereka tidak menyebut, kami tidak menyembah, tidak. Tapi hanya menjadikan perantara agar mereka mendekatkan diri, agar berhala-berhala itu, agar wali-wali itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka ambil wali-wali itu. Ini namanya wali-wali itu, bahasa kitanya apa? Wali itu bisa dimaknai kekasih-kekasih hati. Kekasih-kekasih hati dari kalangan orang-orang yang dikeramatkannya. Baik ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ayat ini adalah ayat yang penting kita pahami agar kita selamat dari perkara-perkara yang menghantarkan kita kepada kesyirikan. Yang dalam bahasa Syekh Al-Albani yang sebelumnya apa namanya ini? Al-wasail asyirkiyah. Al-wasail asyirkiyah. Apa kemarin? Sarana-sarana kesirikan. Sarana-sarana kesyirikan. Baik. Maka saya sebutkan bahwa siapapun yang ingin akidahnya selamat, maka hendaklah mempelajari kitab para ulama kita. Ya. Di antaranya belajar kitab Salasatul Usul, kemudian belajar Qawaidul Arba', belajar kitab Tauhid, dan Syekh Abdul Razak menyebutkan setelah belajar kitab Tauhid, belajar kitab Kashfus Syubhat. Jadi urutan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak untuk belajar tauhid itu inilah: Salasatul Usul, Qawaidul Arba', kitab Tauhid, dan yang keempatnya kitab Kashfus Syubhat. Ya. Kitab Kashfus Syubhat ini sangat penting sekali. Ya. Saya dahulu pengalaman, sebab kita terjatuh dalam pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Dan kitab Kashfus Syubhat inilah yang merontokkan semuanya, mengungkap syubhat atau kerancuan-kerancuan di dalam pemahaman. Ya. Sebab dahulu kita meyakini bahwa hal ini bagian dari tawassul, bagian dari perantara. Kita tidak menyembah Allah, kita tidak menyembah Allah, tetapi agar sebagai perantara atau agar mendekatkan diri kepada Allah. Pakai logika. Logikanya apa? Sama aja dengan bupati katanya. Coba kita langsung Pak Bupati itu, Pak Bupati tolong kasih saya kerja, tak bisa. Tapi coba lewat ajudannya. Lewat apa? Lewat ya orang-orang yang dekat dengan Pak Bupati ini. Masuk enggak logikanya tuh? Akhirnya nanti Pak Bupati ini yang mau, tolonglah Pak, kasih ini kerja. Kasihan dia. Jadi ini logikanya. Iya pula. Baik. Inilah pemahaman yang banyak ya, masyarakat kita terjatuh di dalamnya. Sampai-sampai azimat itu sendiri pun dianggap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jimat-jimat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bayangkan itu.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan zimat, sungguh dia telah berbuat syirik. La ilaha illallah. Bahkan nanti ya orang-orang mati minta doa kepada mereka seperti yang sering saya ceritakan. Ya, dahulu kita pergi ke kuburan keramat, kuburan wali. Assalamualaikum Tuan Syekh, syekhnya kami, tolong doakan. Kalau saya dulu doa, tolong doakan saya kepada Allah agar nanti dapat juara 1 waktu ujian. Ya, waktu ujian meminta kepada yang sudah wafat itu. Ya, kita bukan minta doa kepada yang sudah mati. Justru orang yang sudah mati di dalam kubur itulah kita doakan. Assalamualaikum dara kaum mukminin. Nabi berziarah kubur dan Nabi mengucapkan semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian wahai orang-orang mukmin. Berarti Nabi mendoakan orang yang sudah mati, bukan minta doa kepada orang yang mati. Tapi begitulah atas nama tawassul. Atas nama tawassul. Ya. Barakallahu fikum. Nanti itu juga akan ada dalilnya. Ya, dalilnya akan dibawakannya itu surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtau ilaihil wasilata, dan carilah oleh kalian wasilah. Ya, wasilah kepada Allah. Nah, jadi perantara namanya ini wasilah. Bukan ini yang jadi tujuan kita katanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi mereka menyebutnya ini namanya wasilah. Apa makna wasilah di sini? Mencari kedekatan diri kepada Allah melalui perantara wali ini. Padahal yang tepatnya ini watlubul qurbata ilaihi bil amali bima yurdihi. Mencari sesuatu kedekatan kepada Allah dengan cara beramal soleh, mengamalkan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dan itu tidak diridhai oleh Allah. Menjadikan Allah perantara yang seperti itu tidak diridhai oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuntunkan kita begitu. Ya. Bahkan Rasul sebutkan tentang azimat tadi, siapa yang menggantungkan azimat maka sungguh telah berbuat syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti walinya para wali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata para sahabat tidaklah meminta seperti itu ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berdoa kepada Nabi, wahai Nabi, tolong kami dekatkan kepada Allah, tidak. Cukup saja dengan berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah sebutkan 1 kali salawat untuk Nabi, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Allahu akbar. Untuk itulah wasilah itu terbagi kepada 2. Wasilah itu diakui dalam agama. Makanya wasilah itu terbagi kepada 2, atau tawassul itu terbagi kepada 2. Yang pertama tawassul syar'i, yang kedua tawassul bid'i. Tawassul yang sesuai syariat dan tawassul yang menyelisih syariat bid'i. Ya. Manakah tawassul yang syar'i? Tawassul yang syar'i itu birruju' ilal kitabi was sunnah, dengan kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Makanya manakala, kata para ulama, manakala kita lihat dalam kitab dan sunnah, maka kita dapati tawasul yang disyariatkan itu ada 3. 1, tawasul ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi. Tawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Jadi dengan menyebut, ya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahur rahman. Misalkan, ya Allah, saya memohon kepadamu sesungguhnya engkau ini maha Allah yang maha rahman. Antallahur rahmanur rahim.
an tu'afini. Engkau ni Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah, agar Engkau maafkan diriku ya Allah. Ini boleh. Ya Hafiz, ihfazni, wahai zat pemaha peliharalah diriku. Boleh. Dalilnya mana? Dalam soal A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang indah ini. Allah yang nyuruh. Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tawassulu ilallahi bil a'mali salihah. Tawasul kepada Allah dengan amal-amal saleh. Ya, amal-amal saleh seperti dalam hadis tiga orang yang terkurung di dalam gua, maka mereka bertawasul kepada Allah, menyebutkan amalan saleh mereka agar Allah Ta'ala membuka pintu gua yang sudah tertutup oleh batu itu. Itu diperbolehkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, ya. Atau misalkan seorang berkata, Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka wattiba'i li rasulika ighfirli. Ya Allah, dengan sebab keimananku kepadamu, kecintaanku kepadamu, ittiba'ku terhadap sunnah Rasulmu, ampunilah aku ya Allah. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 53. Rabbana amanna, ya Rabb kami telah beriman. Bima anzalta, dengan apa yang telah engkau turunkan berupa wahyunya. Wattaba'na rasula, dan kami telah mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka tetapkan kami ya Allah, tulis kami bersama orang-orang yang bersaksi dengan keimanan itu. Ya. Dengan orang-orang yang syahidin, yang bersaksi dengan keimanan itu, atau orang-orang ya minasyahidin, orang-orang yang sudah bersaksi dengan ya keimanan itu. Baik. Berarti kan tulis kami ya Allah, tetapkan kami sebagai orang syahidin. Ini namanya tawasul yang dengan amalan soleh. Kemudian juga dalam hadis ya yang menjelaskan tentang tiga orang tadi. Tayyib. Kemudian yang ketiga, at-tawassulu ilallahi bidu'ail muslimis salih. Tawasul dengan berdoa kepada muslim yang saleh. Ini boleh. Ada nampak kita orang soleh, Pak, tolong doakan saya, Pak. Ini boleh. Diperbolehkan seperti ini, ya. Sebab para sahabat juga berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sunnah, dalam riwayatnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kisah seorang Arab Badui itu masuk Masjid Nabawi, dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Lalu dia meminta kepada Nabi agar Nabi mendoakan agar turunnya hujan. Setelah lama tak turun hujan, maka Nabi pun mengangkat dua tangannya berdoa kepada mereka. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi yad'u lahum fanazala al-matar. Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk mereka, turun hujan ini. Ya, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini boleh. Maka kalau ada orang soleh, misalkan nyata solehnya, maka kita minta kepada mereka. Tapi ingat, pertama orang itu memang nampak soleh. Yang kedua, orang itu mampu untuk berdoa yang seperti itu. Memang mampu dia berdoa. Yang ketiga, atau dia masih hidup. Orang soleh masih hidup. Kemudian dia mampu untuk melakukan itu. Berdoa kan mampu. Dan dia berada di hadapan kita. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi syaratnya itu ada 3 atau 4. Pertama, dia lelaki yang soleh. Yang kedua, dia hidup, lelaki yang soleh, atau hidup kedua lelaki yang soleh. Ketiga, dia mampu untuk mendoakan seperti itu, ya, melakukan hal yang diminta itu. Yang keempat, dia berada di depan kita, bukan yang orang tadi mana-mana, tetapi termasuklah juga bagian dari berada depan kita itu. Kalau dihubungi lewat telepon, doakan Pak, do Ustaz, itu boleh. Barakallahu fikum. Ya. Dan ada tawasul yang bid'ah. Tawasul yang bid'ah itu apa? Tawasul yang menyelisihi
yang syar'i, yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi tidak saya jelaskan pada kesempatan ini ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tawasul itu inilah yang disyariatkan. Dah, kenapa kita panjang seperti ini? Karena tentang tawasul. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah para wali itu, melainkan agar mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata itu ucapan orang-orang musyrikin terdahulu. Laqad kana al-musyrikuna ya'lamuna anna qawla la ilaha illallah. Sungguhlah dahulu orang musyrikin itu mengetahui ucapan la ilaha illallah, yalzamu lahu tabarru'u, melazimi untuk berlepas diri min ibadatin, beribadah berupa ibadah madunallahi azza wa jalla, melepaskan diri dari bentuk-bentuk ibadah apapun yang diserahkan kepada selain Allah. Amma ghalibul muslimin al-yawma, adapun kebanyakan kaum muslimin hari ini, faqad fassaru hadhil kalimat at-tayyibata, sungguh mereka telah menafsirkan kalimat tayyibah ini, la ilaha illallah bila rabba illallah, dengan tafsir tidak ada Rabb melainkan hanya Allah. Inilah kekeliruan. Sebab dah lain maknanya. Orang Arab musyrikun terdahulu mengetahui mereka bahwa tawasul bid'ah yang seperti ini, ya, mengambil kekasih-kekasih hati yang Allah tidak ridha, ya, mengambil wali-wali, sesembahan-sesembahan, patung-patung agar mendekatkan diri kepada Allah, itu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tidak ridha ada perantara antara dirinya dengan hambanya, kecuali perantara itu yang disyariatkan oleh nabinya. Allah sendiri yang menyuruh atau nabinya sendiri yang mensyariatkan. Tayyib. Fa idza qala al-muslimu, maka apabila seorang muslim berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan hanya Allah, wa abada ma'allahi ghairahu, dan dia beribadah di samping Allah kepada selain Allah, fahuwa wal musyrikuna sawa, maka dia dan orang musyrikun itu sama saja, akidatan, secara akidah. Ya. Ustaz Aris Munandar menyebutkan, ya, Ustaz Dr. Aris Munandar menyebutkan ada baiknya ibarah daqiqahnya di sini. Ya. Man yantasibu ilal Islam, barang siapa yang menisbatkan diri kepada Islam. Maksudnya begini, fa idza qala man yantasibu ilal Islam, maka apabila seorang yang menisbatkan diri kepada Islam berkata, atau wa fa idza qala man yadda'il Islam, dan apabila berkata seorang yang mengklaim dirinya Islam, itu lebih baik dari fa idza qala al-muslimu. Sebab di atas muslim, di bawah musyrik. Jadi orang muslim apabila dia berkata la ilaha illallah tapi beribadah kepada yang lain, dia sama saja dengan orang-orang musyrik. Berarti kan, ya, yadda'il Islam, itu ungkapan yang lebih bagus, kata Dr. Aris Munandar hafizahullah taala, ya. Saya anjurkan antum banyak-banyak dengarkan rekaman beliau. Tapi ya untuk talib betul-betul mengkaji kitab, ya. Barakallahu fiikum. Wa in kana zahiruhu al-Islam, sekalipun zahirnya adalah Islam, li'annahu yaqulu lafzatan, karena sesungguhnya dia berkata, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, fahuwa bihadhihi al-ibarah, maka dia dengan ibarah ini muslimun lafziyyun zahiran, dia muslim secara lafaz dan lahiriah. Wa hadza mimma yujibu alaina jami'an, dan inilah di antara hal yang wajib bagi kita semuanya, bisifati adu'atan ilal Islam, karena karakter kita atau sifat kita adalah, kondisi kita adalah da'i yang menyeru kepada al-Islam, ad-da'watu ila tauhidi, yaitu berdakwah kepada tauhid, wa iqamatal hujjati, dan menyampaikan atau menegakkan hujjah ala man jahila makna la ilaha illallah, terhadap orang-orang yang jahil makna la ilaha illallah, wa huwa, dan kondisinya dia waqi'un fi khilafiha,
realitanya dalam menyelisih makna la ilaha illallah. Wa huwa, dan dia waqi'un, realitanya fi khilafiha, dalam menyelisihi makna la ilaha illallah. Bi khilafi al-musyrik, berbeda dengan orang-orang musyrik. Apa orang musyrik itu? Li'annahu ya'ba ayyakula, orang musyrik itu enggan mengucapkan la ilaha illallah, fahuwa laisa musliman, mereka tidaklah muslim, la zahiran, tidak secara lahiriah, wala batinan, tidak pula secara batinnya. Fa amma jamaahirul muslimin al-yawma, adapun banyak kaum muslimin hari ini, hum muslimun, mereka ini muslim, li'anna rasula, apa sebab mereka disebut orang muslim? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah itu, asamu minni dima'ahum, telah terpeliharalah dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka di sisi Allah taala, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mereka ni terlindung untuk diperangi, muslim secara zahir, berbeda dengan orang-orang yang enggan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka karena mereka tidak mau mengimani, tapi mereka memahami maknanya. Baik. Lidzalik, untuk itulah, fa ini aqulu kalimatan, aku katakan satu ungkapan atau kata, kalimat, wa hiya nadiratus suduri minni, dan kalimat ini jarang aku keluarkan, kalimat yang jarang terlahir dari diriku, jarang aku keluarkan. Wahia, yaitu inna waqi'a, sesungguhnya realita, kathiri minal muslimin al yawma, kebanyakan dari kaum muslimin hari ini, syarrun, lebih jelek, mimma kana alaihi ammatul Arab, dari kebanyakan keumuman orang-orang Arab terdahulu, fil jahiliyah, di masa jahiliyatil ula, dalam jahiliyah yang pertama. Min haitsu, dari sisi apa jeleknya? Su'ul fahmi li makna hadhil kalimah at-thayyibah, jeleknya pemahaman terhadap makna kalimat at-thayyibah, dalam makna kalimat thayyibah ini. Li'anal musyrikin al-araba, karena sesungguhnya orang Arab musyrikin itu, kanu yafhamuna, dahulu kondisi mereka memahami makna la ilaha illallah, walakinnahum, tetapi mereka la yu'minuna, tidaklah mereka beriman. Amma ghalibul muslimin al-yawma, adapun kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin hari ini, fa innahum yaquluna, mereka sesungguhnya mengucapkan ma la ya'taqidun, apa yang tidak mereka yakini, diucapkan tapi tak diyakini. Ada orang ucap cinta tapi buktinya tidak cinta, tak diakuilah cintanya. Amma ghalibul muslimina yauma, adapun mayoritas hari kaum muslimin hari ini, mereka mengucapkan apa yang tidak mereka yakini. Yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa la yu'minuna haqqan, dan mereka tidak mengimaninya secara benar, bimaknaha, terhadap maknanya. Lidzalika fa ana a'taqidu, untuk itulah saya meyakini, anna awwala wajibin, sesungguhnya pertama kali kewajiban ala du'atil muslimin, terhadap dai-dai kaum muslimin ini, haqqan, secara benar, betul-betul, an yudandinu haula hadhil kalimata wa haula bayani maknaha bitahlisin, agar dia menggembor-gemborkan seputar kalimat ini dan seputar penjelasan maknanya secara ringkas. Thumma bitafsili lawazimihi lizawami, thumma bitafsili lawazimi hadhil kalimati thayyibati, dan kemudian menjelaskan dengan rinci konsekuensi kalimat thayyibah ini, bil ikhlasi, dengan ikhlas, dengan memurnikan lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla, fil ibadat, di dalam ibadat, bikulli anwa'iha, dengan semua atau segala macam-macamnya ibadah.
Lianna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla lamma haka 'anil musyrikina, tatkala Allah menceritakan kondisi orang-orang musyrikin, qauluhum, ucapan mereka, ya. Lamma haka 'anil musyrikina qaulihim, tatkala Allah menceritakan kondisi orang-orang musyrikin, ucapan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ucapan mereka, kami tidak beribadah kepada Allah melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ja'ala kulla ibadatin tawajjaha li ghairillah. Allah menjadikan segala sesuatu ibadah yang diserahkan untuk selain Allah kufran bil kalimatit thayyibah, kufur dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Baik. Kita cukupkan dulu. Ya. Kita cukupkan dulu. Kita sampaikan di sini saja sampai ayat ini. Besok kita ulang di ayat ini. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, cukup sekian dan insyaallah kita sambung. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.